ulah orang-orang yang tidak peduli kepada kewajiban. Sehingga sudah ada anak pun yang namanya hutang mahar pun belum juga dilunasi. Ini adalah pekerjaan yang tidak baik sebagai ibrah dan teladan bagi kita. Maka tidak lagi wajib untuk melakukan sholat. Wallahu a'lam. Pada dasarnya ketika wanita punya harta sendiri, kemudian dia memberikan dengan ikhlas harta itu kepada calon suaminya, dan dengan pemberiannya kepada calon suaminya, suami membayarkan mahar, maka ini orang yang mengambil kembali pemberiannya itu bagaikan seekor anjing yang sudah muntah, kemudian dia makan lagi muntahnya. Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang mengakikahkan orang lain, semisal anak sepupu, lalu dia bayarkan akikahnya dan dibayar? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua umat muslim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, apakah saya berdosa bila membiarkan keadaan di rumah penuh dengan hal yang tidak disukai oleh Allah? Seperti memajang foto, orang tua yang tidak sholat, masih mendengarkan musik dan sebagainya Ustadz. Saya mau menegur dan menasihati, tapi apalah daya ilmu saya untuk menasihatinya, nanti malah jadi saya yang dinasihati. Saya biarkan, saya takut dosa. Bagaimana ini Ustadz? Terima kasih, jazakallahu khairan Ustadz. Wa iyyakum. Jelas sekali bahwa pertanyaan ini pertanyaan datang dari anak. Ia bertanya bagaimana dengan orang tuanya yang tidak sholat, lalu foto orang tuanya dipajang, kemudian ada masih mendengarkan musik, nyanyian. Jelas sekali bahwa ini pertanyaan anak. Pertanyaannya, anak tidak berdosa atas kesalahan orang tua. Orang tua yang tidak sholat tidak membuat anaknya berdosa. Orang tua yang memajang foto-foto makhluk bernyawa tidak membuat anaknya berdosa. Dengan syarat anak itu nahi mungkar. Minimal nahi mungkar tidak menyetujui dengan hati. Di atasnya adalah mengingkari dengan lisan. Dan di atasnya adalah mengingkari dengan tangan. Ketika anak tidak setuju dan kemudian dia tidak ridho dengan keadaan itu dan tidak ikut serta dalam melakukan maksiat yang terjadi, maka si anak tidak berdosa sama sekali. Si anak tidak berdosa sama sekali. Dosa orang tua adalah milik orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron jazakallahu khair atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Ini ada pertanyaan yang masuk yang dari ibu yang tadi menelpon, yang suara yang tadi jelas tadi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah dari Bekasi. Ana mau bertanya, ada seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan mahar hutang. Sekarang laki-laki tersebut sudah meninggal dan hutang mahar tersebut belum dibayar Ustadz. Bagaimana status hutang tersebut? Lalu bagaimana juga status anak-anak dari hasil pernikahan tersebut? Syukron atas jawabannya Ustadz. Sebuah kewajiban bagi seorang lelaki untuk membayar hutangnya. Apalagi hutangnya adalah hutang yang dengannya menghalalkan furuj, maka harus segera dilunasi. Ini adalah bagian daripada ulah orang-orang yang tidak peduli kepada kewajiban. Sehingga sudah ada anak pun yang namanya hutang mahar pun belum juga dilunasi. Ini adalah pekerjaan yang tidak baik sebagai ibrah dan teladan bagi kita. Ya. Dan kalau masih ada suami meninggalkan harta semisal rumah, semisal tanah, semisal sendal, sepatu yang berharga, jam tangan, jual untuk dia membayar hutang daripada maharnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mau nanya ini. Saya punya orang tua sudah umur 97 tahunan gitu. Bagaimana sholatnya? Karena kalau kami tuntun, dia suka ngobrol, suka ngaco gitu. Apakah masih wajib kami tetap nuntun sholat terus atau nggak usah sholat, Ustaz? Ya. Syukron, jazakallahu khair. Wah iya. Orang tua yang sudah ngawur, sudah ngelantur, dibimbing sholat sudah tidak bisa, itu namanya sudah kembali kepada arzalul umur. Sudah kembali kepada usia-usia seperti kanak-kanak. Dan orang tua yang sudah seperti itu, sudah dikatakan Nabi, rufi'al qalam, telah diangkat catatan pena dari orang tua yang seperti itu. Maka tidak lagi wajib untuk melakukan sholat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pertanyaan anak Ustadz. Apakah boleh calon istri memberikan uang hasil jeripayahnya
atau barang kepada calon suami yang nantinya digunakan sebagai mahar perkawinan. Tidak diketahui oleh orang tuanya. Mohon doanya Ustadz Maududi dan keluarga Asil TV agar dimudahkan pernikahan anak dan dapat berjalan sesuai syariat. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ana Andi Safiruddin di Inhil. Wa fika barak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya ketika wanita punya harta sendiri, kemudian dia memberikan dengan ikhlas harta itu kepada calon suaminya, dan dengan pemberiannya kepada calon suaminya, suami membayarkan mahar, maka ini tidak ada larangan apapun. Tidak ada larangan apapun di sini, karena wanita ikhlas memberikan hartanya kepada suami, calon suaminya yang tidak sanggup membayar mahar, dan dengan pemberiannya suaminya akhirnya bisa memiliki harta, dengannya dia membayar mahar, terjadilah pernikahan itu walau orang tua si wanita tidak tahu, ya. Dan semoga pernikahan ini pernikahan yang diridhoi dan dicintai Allah. Di dalamnya dilakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Anda dimudahkan oleh Allah menuju yang terbaik daripada kehidupan di permukaan bumi dan di akhirat. Karena sesungguhnya ya, kita selalu mengatakan kepada kaum muslimin bahwa yang terbaik hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu kita minta pilihkan kepada Allah. Boleh jadi baik menurut kita, sebenarnya tidak baik. Boleh jadi buruk menurut kita, sebenarnya itu yang terbaik. Namun jangan kita pernah mengira bahwa semua keputusan kita itulah yang terbaik. Mintalah kepada Allah, istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami ketika mendoakan untuk Anda, mendoakan yang terbaik. Semoga Allah berikan kepada Anda yang terbaik. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Ya. Waalaikumsalam. Mengambil kembali pemberian bukan sifat yang terpuji. Dan tadi tidak terlalu jelas tadi ya, saya dengar kenapa diambil lagi. Saya tahu kalau saudara kita ada yang mendengar dengan jelas, kenapa diambil lagi? Ya, kurang jelas juga. Baik, alasannya. saya tidak. Iya, jadi tidak terlalu tahu, tidak terlalu jelas kami kenapa diambil lagi. Intinya adalah menarik kembali pemberian kita kepada seseorang bukan sifat yang baik, bukan sifat yang terpuji. Namun itu sesuatu yang telah disifatkan oleh Nabi dengan sifat yang buruk. Nabi SAW mengatakan al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya itu bagaikan seekor anjing yang sudah muntah, kemudian dia makan lagi muntahnya. Maka ini pemisalan yang tidak baik. Dan hadis ini para ulama mengatakan haram hukumnya, mengambil kembali sesuatu yang telah kita berikan kepada orang lain. Maka anjuran ana bahwa biarkan pemberian kita kepada adik kita. Adapun perkara yang sedang menimpanya, kita berusaha menasihatinya untuk yang terbaik. Namun pemberian kita adalah pemberian, jangan diambil kembali. Wallahu a'lam. Baik. Ingin bertanya, saya boleh mengakikahkan anak sepupu saya tak? Cukup? Dia tidak mampu. Terus anda yang mengakikahkan gimana? Baik. Pertanyaannya adalah bolehkah seorang mengakikahkan orang lain? Semisal anak sepupu lalu dia bayarkan akikahnya dan dibayar. Boleh. Boleh, pada dasarnya boleh. Ya. Tidak wajib bahwa harta akikah itu harus dari orang tua anak yang diakikahkan. Ada orang lain yang membayarkan, boleh. Misalnya saudara membayarkan akikah ponakannya, seorang kakek membayarkan akikah cucunya, atau seorang teman membayarkan akikah anak temannya, tidak jadi masalah. Ya, intinya adalah akikah dilaksanakan dengan sumber dana yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang hamba Allah yang mana baru 2 tahun mengenal sunnah. Sebelum saya mengenal sunnah, saya dan suami pernah mengambil kredit bank dan kredit rumah. Setelah saya tahu itu adalah riba, saya sangat menyesal dan bertaubat. Dan niat saya ingin menjual rumah tersebut dan melunasi hutang riba yang masih tersisa. Namun, suami saya tidak sependapat dengan saya. Dan suami saya tetap ingin mempertahankan rumah itu dan berjanji tetap berusaha melunasi hutang riba setiap bulannya. Bagaimana sikap saya untuk masalah ini Ustadz? Sementara saya sangat ingin meninggalkan sisa-sisa hutang riba ini. Jazakallahu khairan Ustadz. Oh iya, yang terbaik adalah lunas yang tercepat. Melunasi hutang riba yang tercepat itulah yang terbaik. Karena yang namanya riba adalah dosa besar. Setelah kita tahu ada dosa besar yang kita kerjakan,
maka hendaklah kita segera keluar dari dosa besar itu secepat yang kita mampu, secepat yang kita bisa. Maka nasihati suami, sekiranya ada pembahagian hutang, ini hutang istri yang riba, ini hutang suami yang riba, terpisah, maka kita lunasi hutang yang menjadi kewajiban kita. Hutang suami adalah kewajiban dia. Namun seandainya hutang itu hutang berdua, tanda tangan berdua, maka wujudlah suami untuk segera keluar dari jebakan dosa yang sangat besar di agama kita. Mudah-mudahan kita doakan bahwa suami Anda mudah untuk menerima agar segera keluar dari jebakan dosa besar yang sedang melilit ini. Wallahu a'lam bishawab.